Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nu'idzukum bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nu'idzu anfusana wa ahalina wa ikhwanana wa akhawatina bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wa na'udzu billahi min an nakuna minal jahilin. Wa na'udzu billahi minasy syaitan wa min hamazati syayatin. Wa na'udzu billahi min an yahdurun. Baik, para asatidz Abuya Zulfikar Barzakhi dan Habib Muhsin dan teman-teman semua, Sahibul Bait, Bang Zia. Zia apa Zia? Zia ya. Semoga diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini spesial nih, aneh ditemenin sama teman-teman ribat. Tiba-tiba ini datang. Alhamdulillah ya. Insyaallah kita akan mulai mengkaji hal-hal yang sederhana tapi luput dari pandangan kita, karena kita ini ngajinya udah ketinggian. Ngaji bid'ah ya kan? Belum apa-apa udah ngaji bid'ah. Belum apa-apa udah nyampe ke surga, ke neraka ya. Karena ngomongin bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Neraka kan? Cuma ngomongin jingkrang, neraka kan gitu. Ngomongin jenggot, kafir ya. Jadi terlalu over. Kita basic dulu deh. Biar nanti kalau antum berjenggot karena Allah, bukan karena ingin disebut bermanhaj A dan B. Kalau jingkrang karena emang ingin mengamalkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bukan kenapa gitu. Bukan karena ingin disebut sufi ya. Ini guru-guru antum kan masyaikh sufi dari Turki rata-rata kan berjenggot. Ya, mirip juga kan sama jenggot yang ono kan. Kita bilang begitu nggak ada yang tersinggung kok ya. Tapi santai lah, mungkin orang-orang zaman sekarang lebih sensitif, maka kita minta maaf kalau ada yang tersinggung ya. Baik, mari kita mulai kajian ini dengan baca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga surah Al-Fatihah, surah pembuka, dengan keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya, membuka mata hati pikiran kita. Amin rabbal alamin. Semoga terbuka juga nih rahasia baca auzubillah ini. Kenapa sih baca auzubillah itu penting ya? Bayangkan teman-teman, di dalam Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Dulu saya suka sekali kalau sholat, cuma kalau nggak diulang-ulang lupa lagi ya. Emang begini nih, nusina ya, kita dibuat lupa. Semoga nanti balik lagi tuh hafalannya. Asik karena kisahnya bikin kita kayak kembali ke masa Bani Israel, Nabi Sulaiman ya, masa Bilqis, masa-masa terdahulu. Di situ ada ayat fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mohon perlindunganlah kepada Allah. Bi di situ artinya kepada, bukan dengan ya. Mohon perlindunganlah kepada Allah daripada syaitan yang rajim, yang dirajam. Nah, ini kita pretelin satu-satu nih. Sebelum masuk, Quran suci nggak? Suci. Tapi yang baca Quran belum tentu suci. Assalamualaikum. Itu sebabnya orang yang memahami Quran, yang bilang qala Allah, qala Rasulullah, bisa jadi kesurupan setan. Bisa jadi dia ngomong itu lidahnya dipinjam setan.
Setan ini sifatnya apa? Aba wastakbara, enggan dan kibir. Ada rasa pinter, merasa keminter, merasa sok pinter, merasa suaranya paling bagus. Itu biasa orang-orang yang ahli suara, ya daya tilawah namanya, munagham, yang seni suara Quran. Namun yang paling bahaya, orang yang membaca ayat lalu merasa pemahamannya paling bagus. Ini gawat sekali. Makanya Allah mengatakan, karena ayat ini tidak menjamin orang baca ayat itu langsung benar, karena bisa jadi dia membaca tidak tulus. Dia membaca dengan kacamatanya sendiri. Al-Quran kan artinya sesuatu yang dibaca, bacaan. Antum melihat ada orang senyum, bisa terlihat nyengir nggak? Orang senyum ke kita, tapi kita ngerasa dia nyengir gitu. Kita sapa, kita ngerasa diledekin, pernah nggak? Cara dengernya nggak benar, karena orangnya nggak tulus, karakternya belum dibenerin. Orang bantuin dikira menghina. Siapa yang butuh bantuan kamu gitu? Saya mau macam lah. Ada orang-orang ini, dia belum punya pribadi, namanya pribadi ta'awuz. Jadi ada suatu kepribadian yang Allah ajarkan di Quran. Saking pentingnya Allah mengulangnya sampai 7 kali dengan lafaz yang mirip, a'udzu, a'udzubillah. Ada yang uztu, ini lebih dekat lagi tuh. Itu Nabi Musa juga tuh ceritanya. Ya, ada u'idzu, kisahnya juga Bani Israel. Rata-rata ini kisah Bani Israel. Yang a'udzu ada sekitar 7 kali. Orang tua kita kalau ngomong ke kita sering berulang-ulang, itu penting atau bukan? Ini diulangnya, kalau saya hitung, a'udzu 7, uztu 2, u'izu 1. Jadi berapa? 10 kali. Lebih banyak dari umroh loh. Umroh cuma 2 kali. Ya kan? Lebih banyak. Berarti ini perkara penting. Namun ta'awuz itu, orang kan biasanya antum kalau ta'awuz, auzubillah, aujubillah gitu ya. Kalau orang-orang Indonesia, aujubillah ya. Ja aja jadi ja. Itu biasanya lagi ngapain? Saya gimana kalau lagi auzubillah itu ngapain? Oh ya. Auzubillah gitu. Itu lagi ekspresi apa tuh biasanya? Hah? Kagum. Loh, kagum pakai auzubillah. Apa lagi? Antum biasanya apa? Kaget. Kaget. Loh, mana ada auzubillah pakai untuk kaget? Heran. Ruqyah. Oh, boleh. Mau ngaji baca Quran. Ya. Apalagi? Melakukan kegiatan. Bukan bismillah ya. Lagi marah, bener. Orang ketawa itu cepat berhentinya pakai auzubillah, karena secara ilmu makharijul huruf, ketawa itu berhentinya dengan makharijul huruf ain. Balik lagi deh kayak ketawa deh. Auzu ketutup maza, udah nggak jadi ketawa deh. Jadi orang yang ketawa terbahak-bahak, coba aja baca auzubillah, langsung hilang tuh. Pakai astagfirullah nggak? Astagfirullah nggak perlu deh. Cobain aja tuh. Karena astagfirullah secara makharijul huruf bukan huruf yang ada dari sini. Jadi rahasia makharijul huruf itu ada rahasianya, teman-teman. Allah pilih huruf ini untuk bacaan ini, itu gak sembarangan. Itu ada sir-sir dan asrar di sana. Maka thariqah tertinggi itu thariqatul Quran. Thariqah Quran. Paling tinggi. Semua thariqah di dunia, di alam semesta itu turunan dari Quran semua. Ya, kita beruntung ya, Quran diturunkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad, dan kita adalah ummatul Quran. Umat Quran. Antum sholat pakai Quran atau pakai Zabur? Pakai Weda? Enggak kan? Barangkali Weda dulu kitab yang diturunkan ke Nabi siapa ya kan? Brahmana katanya Ibrahim, cocok logi. Enggak, ada Imam Al-Jili namanya. Kitab Al-Insan Al-Kamil, dia mengatakan Brahmana itu adalah Ibrahim. Saya cek lagi ke beberapa penulis tentang foreign vocabulary, itu ada orang Australia ya, Arthur Jeffrey dan beberapa orang, itu emang mengindikatorkan hal yang sama secara bahasa loh ya, bahwa Ibrahim kan Arabnya, Abraham
Coba dalam bahasa Arab ada nggak? Bahasa Arab itu dia ada namanya fiil. Semua kata itu bisa difiilkan, ditasrifkan, kecuali yang jamid-jamid, yang kaku-kaku. Ini contohnya nih, muslimah, muslim, aslama, yuslimu, itu bisa digituin. Giliran Ibrahim bisa nggak? Abrama, yubrimu, nggak bisa. Bram gitu ya. Ibrahim nggak bisa. Namanya emang itu nama yang bukan Arab. Makanya nggak bisa ditasrif dia, nggak bisa dirubah. Apa bahasa kerennya bahasa Inggris itu, perubahan kata itu disebut apa? Derivation ya, tasrif bahasa Arabnya. Indonesia kan enak, saya makan mau pagi mau siang, kemarin sama. Orang Arab beda. Akaltu, aku telah makan. Akul, aku sedang makan. Kul, makanlah, kan beda. Kalau kita makan, saya makan, sama aja kan? Semuanya sama. Indonesia bahasa ashalul lughat fil alam. Bahasa paling mudah di alam semesta, salah satunya bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya, paling gampang. Ini bukan merendahkan, ini memuji loh ya. Bahasa paling mudah. Karena kita bahasa Indo, bahasa nyerap dari mana-mana. Tergantung nih lagi hegemoni barat atau Arab. Kalau Arab banyak serapan Arabnya. Kalau barat, sekarang kan barat ya, maka kita banyak nyerap bahasa Inggris. Baik, kembali ke yang tadi. Jadi kita baca auzubillah saat kapan sih? Saat kapan? Mau ibadah. Tadi baca ta'awuz. Next time antum bawa catatan ya, atau nulis. Karena indeks ini barangkali nanti saya lupa ke depan. Nah, ini ada beberapa daftar indeks yang bisa saya sebutkan. Pertama surah Al-Baqarah ayat 67. Itu jadi jenis-jenis ta'awuz dalam Al-Quran yang pakai lafaz a'udzu. Jadi ini ajib. Selama ini kita kan a'udzubillah itu cuma dari setan, mau baca Quran, ya kan? Takut setan nih a'udzubillah. Enggak, ternyata Sayyidina Musa dalam surah Al-Baqarah ayat 67 itu a'udzubillah daripada kebodohan intelektual, kebodohan spiritual. Ternyata kita nggak pernah berlindung dari kebodohan intelektual dan spiritual. Inilah sebabnya kenapa orang sekarang komen dulu baru mikir. Ya, ngeritik dulu baru kemudian berpikir panjang, benar nggak? Coba aja untuk melihat, mau di Facebook, mau di Instagram, apalagi al-YouTubiyah. Thariqah al-YouTubiyah kan Thariqah al-Komentariyah. Komentar itu udah zikirnya, wiridnya tiap hari tuh. Apalagi kalau udah jadi buzzer. Apalagi kalau sudah didanai. Wah, enak banget tuh ya. Antum kan bukan yang didanai itu ya. Coba apa kata beliau? Jadi ketika terjadi dialog alot antara Bani Israel dengan Nabi Musa melihat ada yang nggak beres nih dalam cara berpikir. Logika mereka nggak beres. Rasionya nggak oke, nggak nyambung. Banyak nanya dan itu ada kebeloan-beloanan dikit. Jadi jangan kira Bani Israel itu pintar semua. Bani Israel itu ada juga yang parah gitu. Kebodohan akutnya itu juga ada. Maka Nabi Musa mengatakan apa? Ya, ketika mereka berbicara tentang penyembelihan, ya. Nabi Musa kan ngajak turun perintah nih, sembelih kan gitu. Yang disembelih apa? Sapi betina, warnanya khas kan. Padahal ini belum disebutin warna. Apa kata beliau ketika mereka memperolok-olok Nabi Musa? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Nah, ini bagus nih dibaca nih kalau mau debat. Antum kalau debat baca ini biar nggak jadi bego-bego dua-duanya. Ini yang ngedebat blow on, yang didebat bego sama. Jadi nggak nambah-nambah. Gimana kalau kita mau debat? Kalau alot baca langsung. A'udzubillah, aku berlindung, minta penjagaan dari Allah terhadap apa? An akuna, bahwa aku termasuk golongan orang yang jahil. Apa arti jahil di Quran? Bodoh, blow on, apalagi ya, otaknya itu nggak bisa diatur. Komentar sebelum ngomong, sebelum mikir, itu jahil tuh.
mengolok-olok hal-hal yang sebenarnya itu dia mengolok-olok dirinya sendiri, yang disebut jahilun murakkab. Jahil tapi sudah terstruktur di kepalanya, ini susah dibenerin, ya. Ini dia. Ini salah satu ta'awuz yang jarang kita baca. Ini kalau boleh disebut, ini jenis nomor pertama dari ta'awuz dalam surah Al-Baqarah, yaitu ta'awuz perlindungan intelektual. Ya, baca ya. Kalau berdebat apa, amalin itu. Antum dapat penjagaan ntar. Sehingga kita nggak akan komentar dengan emosi. Nabi Musa nggak jadi emosi. Padahal Nabi Musa ini sangat cepat emosinya. Emosinya dia boleh benar. Jadi Nabi ini kalau emosi, emosinya benar. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu ciri-ciri orang-orang jahil itu adalah meminta sesuatu yang nggak pantas. Maka ta'awuz yang kedua yang terjadi pada Sayyidina Nuh, lebih tua lagi. Nah, ini ada dalam surat Hud ayat 47. Surah Hud ayat 47. Apa yang terjadi pada Sayyidina Nuh? Beliau pernah memanggil anak-anaknya. Anaknya itu bukan anak-anaknya. Yang anaknya ini ngapain? Nggak mau diajak untuk naik ke kapal, ya. Apa kata Allah, ini bukan anakmu, laisa min ahlika, bukan keluargamu. Nah, disitulah kemudian Sayyidina Nuh mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, an as'aluka ma laysa li, aku berlindung kepada engkau untuk meminta ma laysa li bihi ilmun, yang aku tidak mengerti ilmunya. Jadi karena orang nggak mengerti ilmunya, dia meminta sesuatu yang bukan haknya, mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Sekarang kan generasi salaf itu kan banyak mazhab, banyak manhaj loh. Manhaj Abu Hanifah sudah beda sama muridnya Abu Yusuf, sama-sama salaf. Udah beda dengan manhaj Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sudah beda lagi sama Imam Malik. Sudah beda lagi dengan Imam Syafi'i. Sudah beda lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Udah beda lagi dengan Ishaq bin Rahawai. Udah beda lagi dengan Imam Abu Thawr, Sufyan Ats-Tsauri sebelumnya. Tuh kalau disebutin semua kan antar pingsan semua antar. Kecuali buya-buya ini. Nih. Itu udah beda manhaj. Maka mazhab salaf dan manhaj salaf tuh banyak. Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi, dia yang terima dari guru-gurunya, yang sampai kepada Nabi silsilahnya. Kemudian beliau merumuskan, ketemulah satu manhaj. Manhaj ini berkembang. Maka antara Imam Syafi'i dengan Baihaqi aja nanti ada perbedaan, padahal satu manhaj. Nanti dengan Imam Nawawi ada perbedaan lagi. Dengan Imam Zahabi, Ibnu Katsir berbeda lagi, sama-sama Syafi'iyah. Perbedaan itu sahih. Ya. Nah, sekarang orang mengklaim sesuatu yang bukan milik dia. Mengklaim salaf milik dia, kebenaran milik dia. Kalau di dunia thariqah sufi itu ya mengklaim kewalian yang bukan wali dia, ya. Mengklaim bahwa mursyid dia satu-satunya yang paling benar. Mursyid dia atu-atunya. Emang ada Nabi bilang mursyid atu doang? Kan enggak ada. Ya, enggak ada. Itu ciri-ciri thariqah ente, thariqah nafsiyah. Masih ada nafsiyahnya. Ya. Emang nggak ridho di luar sana ada mursyid? Sama kayak kiai nggak ridho di luar ada kiai. Nggak ridho dai ustadz selain dia ada yang pakar gitu. Sama kayak gitu. Sama kayak Badui di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si Badui? Allah marhamni wa Muhammadan, wala tarham siwana. Ya Allah rahmati saya dan Muhammad saja, jangan rahmati selain kami berdua. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, tarekat Badawi ente, mazhab ente Badawi, itu bukan tarekat sufi yang asli, bukan manhaj salaf yang asli, bukan mazhab ahlus sunnah yang asli, begituan, mengklaim aja. Rahmat Allah seluas ini kok dia klaim. Al-Quran sebanyak itu ayatnya, hadis sudah tahu berapa jumlahnya. Hadis Imam Bukhari aja antum nggak tahu jumlahnya berapa, ayo berapa? Tarik saya kasih tahu ya. Imam Muslim berapa? Kan udah banyak. Yang nggak disebutin juga banyak. Ya. Nah inilah problem-problem orang hari ini.
mengklaim, meminta sesuatu yang bukan hak dia. Nabi Nuh sempat kelewat lisannya meminta yang bukan satu hak dia. Nah, kecuali kita pewaris, ulama pewaris para nabi. Kadang-kadang nabi ini ilmunya turun ke siapa gitu. Kecuali antum dapat waris itu. Kalau nggak dapat, ya jangan diminta juga. Ya, kita nggak pinter-pinter amat minta diwarisi ilmu Nabi Musa. Nabi Musa kan nabi intelek, ya kan? Ya nggak masuk lah tuh. Bukan ahli riyadhah, bukan ahli ma'rifat, minta diwarisi ilmu Nabi Allah Khidir. Ya hebat amat antum ya. Minimal jadi pewaris. Ya walaupun sececah cahaya Nabi Muhammad itu cukup. Cukup kok. Nur Nabi ini kalau udah kena ke kolbu kita, udah cukup. Sayyidatuna Aisyah kadang-kadang menyaksikan nur ruhani Nabi itu kadang berzahir. Jadi para sahabat-sahabat ini wali-wali kasyaf. Wali-wali kasyaf. Itu Sayyidatuna Aisyah suatu malam beliau bilang, waktu malam-malam terbangun Nabi datang, wajah Nabi masuk ke kamarku, itu langsung semua ruangan itu bercahaya. Kayak gini nih, cahaya. Itu cahaya paling syahdu, paling indah yang pernah ada dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Terus antum meminta cahaya muka begitu juga. Ya, siapa kita ya? Nah, kemudian Nabi Allah Nuh berdoa, wa illa ya, antaghfirali wa tarhamani akun minal khasirin. Jika engkau tidak mau ampuni aku ya Allah, merahmati aku ya Allah, tentu aku menjadi orang yang khasir. Apa arti khasir? Rugi. Jadi orang-orang yang mengklaim sesuatu yang bukan hak dia, meminta sesuatu yang bukan hak dia, ini orang-orang yang merugi. Jadi ta'awuz kedua apa? Meminta ampunan dari sesuatu yang bukan hak kita. Meminta sesuatu yang bukan hak. Pernah nggak doa padahal itu bukan hak kita? Salah satu ciri-ciri doa yang bukan hak adalah meminta sesuatu diijabah sebelum waktunya. Minta punya mobil sebelum hak punya mobil gitu. Minta punya rumah sebelum hak punya rumah. Tunggu aja, sabar. Orang yang meminta sebelum saatnya itu bagian dari tulul amal, panjang angan, dan itu menyiksa batin kita. Maka Sayyiduna Nabi SAW mengatakan, mintalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin didengar, dijawab. Kapan itu? Disebutkan oleh Imam Sidi Syekh Ibn Athaillah Sekandari, jika atlaqallah lisanak, Allah sudah melepaskan belenggu di lisan kolbumu, lancar di lisan mulut. Nah, baru itu ciri-ciri mudah itu, gampang itu nanti. Jadi kita doa itu jangan dengan nafsu, doa itu dengan gerak kolbu. Jadi sebelum doa ya auzubillah dulu. Biar minta enggak dengan, nah itu doa tadi. Berlindung, berdoa, meminta yang bukan hak, mengklaim yang bukan hak. Ini doanya Nabi Nuh. Jadi jika tadi doa spiritual, sekarang doa ritual. Itu boleh disebut doa ritual atau doa ta'awuz intelektual, ini ta'awuz ritual. Dalam berritual ini salah satunya, dalam meminta ya. Nah, dalam ritual ini ada tadi juga berlindung ketika baca Quran. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Berlindung ketika kita baca Al-Quran. Ini perlindungan apa ini? Ya, kalau ditambahkan ini bisa jadi 11 ayat tuh, na'udzubillah itu. Ternyata ayat yang suci, jika dibaca dengan hati yang belum suci, nanti penafsirannya jadi tidak suci. Nah, orang-orang yang sering mengatakan, inilah kata Allah, ini kata Rasulullah, kalau hatinya belum dita'awuzkan, apa yang terjadi? Dia mengklaim kebenaran yang hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini gawat ini. Ya, Khawarij kenanya di situ. Iblis kenanya di situ. Ya. Intelek yang sombong, monyong.
otaknya monyong, belagu, mending gigi kita yang monyong, ya nggak apa-apa. Ini otaknya yang sok-sokan. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang mana Allah mengajarkan, jika engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang rajim. Ya. Nah, kalau ini disebut dari setan yang rajim, apa arti syaitan? Setan ini penggoda yang menjauhkan kita dari jalan kebenaran, pengabur urusan, pemberi was-was. Ini setan. Maka setan ini ada yang halus, gaib, ada yang berfisik. Nah, yang repot nih kalau berfisik. Kalau nggak ente siapa lagi, bro? Nah, ini hati-hati kalau ada orang ngomong gitu ya. Ntar kita kepedean tuh. Itu mulai itu masuk tuh. Kalau nggak ente siapa lagi? Nah, ini gawat ini. Yang paling berhak mewarisi si anu ente. Nah, kalau kita nggak maju, ini bisa hancur nih negara. Loh, kita siapa? Ya. Orang-orang GR ini ya. Nah, lalu ada ta'awuz dari lawan jenis. Ini cara ta'awuz kalau dari lawan jenis nih. Ini ya mungkin saya pun jarang ngamalin ini ya. Antum boleh amalin, kita boleh amalin. Kisah Sayyidatuna Maryam ya. Surat, kalau tadi surat Hud ayat 47, sekarang surat Maryam ayat 18. Qalat, jadi ketika datang Sayyidina Jibril menyerupakan dirinya dengan rajulan sawiyah. Rajulan sawiyah ini kalau disebut postur tubuhnya perfect sekali, mirip kayak Nabi Yusuf. Tapi Sayyidatuna Maryam gak pernah tertarik. Apa kata dia? A'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Nah, ini cara supaya kita terbebas dari godaan lawan jenis. Ini berat nih. Ini saya pun belum pernah ngamalin ya. Aku berlindung birrahman, dengan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih Penyayang. Rahman itu Allah menyayangi alam semesta semua. Hatta orang yang kena maksiat disayangi sama Rahman itu. Jadi Auzubirbirrahman ini Allah lindungi sebelum terjadi, setelah terjadi, atau saat terjadi. Maka disebutkan salah satu doa orang yang dilindungi oleh Allah ketika ada seorang laki-laki yang sudah menindih, mohon maaf ya, seorang perempuan, lalu perempuan itu ngomong ittaqillah, langsung dia mental ya. Setannya mental langsung. Nah, kan maknanya sama. A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. Jadi kalau Allah nggak sayang sama kita nggak bisa ngerawat nafsu ini biar bener. Jadi antum mau kiai, mau ustadz, mau wali, ini kalau syahwat kita lagi naik, itu orang jadi blow on semua, ya tiba-tiba ikut. Enggak siapa, sama. Barsisa tahu kan? Ya, Barsisa itu ahli wirid loh. Ada nggak antum yang hari ini setiap nafasnya zikrullah? Setiap nafasnya bismillah, subhanallah. Sampai saking banyaknya keberkahan, Allah kirimlah malaikat-malaikat yang juga zikir, sehingga ketika ada orang datang, Allah bangunkan tempat duduk yang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi bisa membuat murid-muridnya duduk di udara. Itu berkah cahaya-cahaya zikir dia. Jadi ahli wirid belum tentu selamat. Barsisa ini sudah kisah kedua. Dulu kan Iblis kan ahli wirid. Kita udah cerita di kajian sebelumnya. Dia beribadah lebih dari 7.000 tahun. Wiridan terus kerjaannya. Mulai dari bumi, langit pertama, langit kedua, sampai dia kemudian diizinkan Allah menjadi khazinul jannah, pemegang kunci surga. Itu ahli wirid semua tuh. Tapi kok bisa tergelincir? Karena dia mengandalkan kesolehan spiritual, kesolehan ritual. Ini paling berbahaya. Maka teman-teman, jangan pernah terkecoh dengan kesolehan spiritual kita. Itu sebabnya, jika kita ini terjebak maksiat, jangan putus asa. Jika kita melihat ada orang terjebak maksiat, jangan benci juga. Gitu. Ya, fadal. Sini aja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Ya, fadal.
Jazakallah khairan. Barakallah fi aidikum. Semoga tangannya diberkahi ya. Amin. Sahibul baitnya diberkahi juga, amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sabar-sabar ya, lagi zona hitam ya. Zona hitam apa merah? Merah ya. Ya sabar-sabarlah. Emang begitu sampai ke sana begitu. Masih bisa bertahan ya, udah cukup. Oke, lanjut. Udah berapa ta'awuz tuh? Emang udah 3, udah 4. Ada ta'awuz berikut kelima. Ini ta'awuznya dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Surah Al-Mu'minun ayat 97 ya. Ini ada perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qur rabbi, katakanlah wahai Rabbku, a'udzubika. Nah, ini lafaznya a'udzubika. Ini membutuhkan satu effort, usaha menghadirkan Allah. Allah itu selalu ada nggak? Antumnya yang hilang-hilang. Kita yang hilang-hilang. Kesadaran kita sering hilang. Bener ya? Kesadaran kita sering hilang. Allah itu pernah tiada nggak? Pernah jauh? Enggak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Jadi bukan di leher ini, lebih dekat. Berarti bukan di sini toh. Itu makna adna aqrab itu di situ. Jadi jangan coba-coba sembelih ini terus saya mau ketemu Allah. Itu BLOO-on namanya. Jangan sampai. Apa kata Allah Ta'ala? Kul, katakan Rabbi a'udzubika. Jadi di sini ada bermanja-manjanya. Ya Rabb, a'udzubika. Ini khusus untuk para peruqyah, ini cocok nih. Ini amalannya nih salah satunya. Salah satu pegangan kalau berhadapan dengan setan-setan jin, ya, karena setan itu punya tentara, baik zahir ataupun batin. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini dua ayat satu paket. Ini mau sholat dibaca, mau berangkat kerja dibaca, ya, mau antum lagi misalnya ada yang dapat amanah zikrullah dapat kemampuan meruqyah, ini perlu dibaca. Jadi dokter perlu ya, terapis ini menurut saya sudah hampir wajib lah ya. Ini kan perintah dari Allah. Wa qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi. Kata Rabbi itu bahasa manja-manja loh teman-teman. Wahai yang mengurusku, itu Rabb artinya. Jadi Rabb itu jangan diartikan Tuhan doang. Tuhan itu artinya banyak. Tuhan yang bersifat disembah, ilah. Tuhan yang bersifat mengurusi, mengatur, memberi rezeki, menyelamatkan, mengirim bala, mengirim keselamatan, itu Rabb namanya. Jadi Allah itu berinteraksi dengan hambanya itu dengan sifat, namanya sifat rububiyah. Jadi istilahnya sama dengan istilah teman-teman antum yang di luar sana, tauhid rububiyah. Tapi bukan yang versi itu, ya, bukan yang itu. Ini bagi kita Rabb rububiyah itu adalah tauhid bermanja-manja kepada Allah. Jadi orang kalau paham bab Rabb, waduh asik, hidup itu asik. Hidup tuh jalanin aja. Kalau orang sudah paham tauhid rububiyah, dijamin la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu sudah jaminan 2 ayat dalam Al-Qur'an. Surah Al-Aqaf misalnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan rabbuna Allah itu manjanya bukan main tuh. Anak-anak kenapa dia berani sama bapak ibunya? Kalau ada bapak ibunya kenapa dia jadi tenang? Karena orang tuanya ngurusin dia. Kita tuh senang diurus. Udah tua-tua begini masih mau diurusin maknya, bapaknya. Istri antum pengen diurus, istri antum juga repot sama anak-anak. Suami mau sebaliknya, istri mau diurus suami. Suami udah capek di rumah, di ruang kerjanya.
Siapa tahu juga istrinya bekerja, udah sama-sama capek, pulang pengen sama-sama diperhatiin, masuklah setan. Antum wajib baca ini masuk rumah. Ya, ini amalan juga masuk rumah boleh. Jadi kita turun dari kendaraan, turun langkah pertama baca ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Rob, ya, biar nggak tengkar di rumah, karena kita turun itu loh teman-teman, kena debu itu ada setannya loh. Makanya ketika antum dibel sama orang tersinggung kan, jadi bisa masuk lewat telinga, bisa masuk lewat debu, bisa lewat senggolan. Setan itu asbab-asbab aja. Hati-hati loh ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin. Ya Allah, aku berminta perlindungan darimu, denganmu, daripada hamazat. Apa arti hamazat itu harfiahnya, Buya Barzakhi? Sentuhan-sentuhan, celah bahasanya bahasa-bahasa gombal. Ya, sentuhan-sentuhan, godaan-godaan, campur baur. Kalau humazatil lumazah, ya, ada kan ayat itu? Campur baur, salah satunya artinya gitu. Kekacauan yang disebut oleh syayatin, berarti bukan satu setan. Teman-teman nih, hati-hati. Nabi Adam digoda setan enggak? Nama setannya siapa? Azazil. Azazil namanya. Hafalin ya. Itu ada nama batinnya lagi tuh. Saya nggak boleh sebut. Jadi kalau berlindung kepada Allah bisa nyebutin nama itu. A'udzubillahi minasyaiton, ya. Min Azazil wa junudih wa auladih. Boleh begitu. Aku berlindung kepada Allah dari Azazil yang dirajam dan keturunannya dan pasukan-pasukannya, bisa begitu. Kita nabi atau bukan? Bukan. Wali belum tentu. Wali murid sih boleh. Wali anak-anak kita ya. Zen nama anaknya siapa? Zen. Walinya Zen ya. Sudah pasti tuh walinya Zen. Nah, tapi wali Allah belum tentu kan? Semoga kita semua jadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika teman-teman ada seseorang lahir, maka setan pun melahirkan puluhan. Ada ulama yang mengatakan 70, ada yang lebih, wallahu alam ya, ada yang 40. Riwayatnya macam-macam, karena ada Israiliyat, ada yang asli dari asar sahabat, tabi'in. Itu barengan lahirnya. Dan dia paling demen sama orang yang nikah lalu hubungan badan tanpa doa. Itu jadi kalau jadi anak, itu tubuh anak itu jadi sarangnya iblis. Dan itu makanya harus diazankan. Biar kabur itu, minimal pertolongan pertama ya. Ya, nauzubillah ya. Kita minta ampun kepada Allah jika antum, kita semua masa lalu pernah begitu ya. Jika si anak ini adalah wali Allah, maka si Azazil ini dia punya keturunan yang dikader menjadi jenderal-jenderalnya mereka, junud, tentara hebatnya dia. Itu yang dikirim. Kalau dulu Nabi Adam terpedaya oleh si Azazil, itu Nabi Adam dibentak-bentak Azazil enggak? Enggak, dia diguruin sama Azazil. Ya kalau bahasa kita, ya kan dia datang kayak orang tua. Orang tua kita dengerin mulu nggak? Oh, gue nih aki-aki, dia udah tua, dengerin dong nah gitu ya. Saya mau berwasiat, ya kira-kira gitu. Kita kalau sama orang tua kan begitu, yang sudah sepuh-sepuh minta wasiat, minta ini. Nabi Adam bisa terpedaya, apalagi kita yang bukan Nabi. Lebih mudah terpedaya, maka antum, saya, kita semua, jika kita sempat terpedaya, gak usah putus asa. Itu normal, teman-teman. Saya yakin gak ada kita yang selamat, ya kan? Saya gak selamat, antum gak selamat. Sama. Semua kita berjuang kok. Kebetulan aja kita dapat amanah menyampaikan bab ini, antum dapat amanah dengerin. Bukan berarti saya lebih suci daripada antum. Siapa tahu salah satu kita lebih jorok hatinya, lebih jorok otaknya. Tuh sekarang tuh bisa dicek tuh. Yang jorok-jorok, vulgar-vulgar kan ketahuan. Ya, kelihatan dari wajahnya kan. Ya, sama lah kita semuanya.
Sama semua teman-teman. Maka kita nggak perlu sok suci. Kita belajar begini karena kita tahu diri kita hina gitu. Kalau kita suci ngapain ngaji-ngaji beginian kan? Nggak perlu lah. Orang-orang di sono kan yang sebelah sono kan udah suci, dia udah paling benar ya. Dia nggak perlu ngaji-ngaji beginian. Kita ini orang-orang rusak lah ya. Setan yang sudah nyatu pada diri kita itu hamazatis syayatin. Ada setan yang datang. Jadi kalau dia nggak sanggup untuk menghantam kita, itu dia pulang balik ngelapor ke Azazil, ngelapor ke atasannya. Ntar dia sekolah lagi tuh. Makanya ada lafaz kedua. Apa lafaz keduanya? Wa'udzubika Robbi. Kalau tadi Robbinya di depan, sekarang Robbinya di tengah. Aku minta perlindungan engkau wahai Robku. Ayyahdurun, mereka hadir. Atau mereka yang akan hadir. Berarti di majelis ini bisa hadir nggak dia? Bisa hadir. Antum yang yang nggak tadi ikut baca ta'awuz, membaca Fatihah sama kita itu kena tuh udah. Baca ta'awuz lagi deh. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah lindungi kami. Amin ya rabbal alamin ya. Maka kalau buka kafe ya, ini kan ada kafe nih. Kafe. Sama, buka rumah, buka mobil, bilang nggak belagu kalau pakai mobil, pakai motor. Udah pakai motor belagu lagi ya kan? Masa disalip mobil bagus gak terima? Dia terima dong. Mobil dia bagus, dia pajaknya lebih mahal. Pajak kita seimprit 300.000, 200.000. Emang ada pajak 200.000 ya? Ya maklum lah ya. Allah itu lebih murka kepada orang udah miskin belagu gitu. Kalau orang kaya belagu pas lah ya. Ini udah miskin belagu, astagfirullahaladzim. Ya. Yang sabar-sabar aja. Jadi kalau ada kita disalib sama mobil bagus, motor keren, ngelus-ngelus dada, ya Allah, ujian, aku lagi diuji gitu ya. Baik, nah teman-teman ini penting sekali ayat ini, tolong dipakai. Ini sudah berapa nih? Ya. Beberapa ulama kita mengijazahkan baca ini sebelum sholat. 5. Ya. Udah 5. Next. Ya. Nah, itu sebenarnya 5 sama 6 udah nyatu. Karena ada berlindung dari setan yang akan hadir. Ayat berikutnya itu tadi. Berarti ayat keberapanya tadi itu? 98. Ya. Berarti udah berapa? 6. Udah 6. Nah, sekarang masuk. Antum pasti hafal semua nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ini menarik nih. Ayat ini beda sama qul a'udzu birabbin nas. Coba kalau suratul falaq itu ujungnya semua di mana bacaan ujungnya? Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Terus min syarri ghasiqin idza waqab. Di mulut ada b-nya semua. Terus itu bahasa nih mau dikasih tahu. Itu bahasa mengeluarkan pengaruh energi negatif dalam diri, perlahan dikeluarkan lewat qa. Terus dikeluarkan lewat ba. Jadi, atau kalau pernah ketemu ahli ruqyah asli nih, sesekali dia kalau ngurusin orang kesurupan jin, itu pasti keluar gitu. Pasti gitu. Itu keluar lewat 2 bibir. Kadang-kadang disuruh keluar sendiri aja. Tanya sama Buya Barzakh itu. Ya, kadang gitu. Gitu. Bisa pakai qaf, bisa pakai itu tergantung energinya tuh. Nah, ini seni-seni meruqyah. Ya nggak tahu di sebelah ada nggak nih? Ya, mungkin lebih keren dari kita kali ya. Kita udah GR aja ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi kadang dia masuk lewat sini. Itu sebabnya, mohon maaf, ada orang kesurupan jin dipinjam lidahnya ngomong. Itu cara untuk melindungi diri, biar nggak kena. Itu sebabnya Nabi itu kalau sholat subuh kadang nggak ayat panjang mulu. Ini imam sok-sok pinter, sok-sok panjang mulu. Sesekali hibur jamaah pakai surat pendek. Sesekali. Nabi itu pernah kalau surat hadis Nasai, hadis Sahih. Udah khatam kan Nasai, pasti lupa.
Kalau subuh, terutama lagi safar atau lagi waktunya pendek, terutama Nabi ini kalau sholat subuhnya di akhir waktu, kan Nabi kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Di Indonesia kan beda menit aja rame. Padahal ini babul luas, al-bab al-luas ya. Kita boleh sholat di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Yang penting jamaah sebenarnya. Yang nggak benar itu yang nggak sholat gitu. Antum ketiduran sholat qadha juga wajib kok. Ini beda menit doang, ini kayak peneliti-peneliti hebat segala ya. Ini agak gergetan juga kita ya. Di Turki di akhir waktu kok, ya kan? Yang sudah ke Turki, sholat di masjidnya Ayyubiyah, itu di akhir waktu kok. 15 menit lagi, baru kita sholat. Kita assalamualaikum udah terang. Kalau di Indonesia dianggap tuh kesiangan orang Turki. Enggak kok, ada hadisnya sesekali amalin. Pas lagi safar, atau modus lagi ketiduran. Modus Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq, ya, min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Ada nggak makhluk yang nggak dicipta? Katanya sudah makhluk yang dicipta lah. Corona makhluk Allah nggak? Buka toko apa sekarang baca. Antum kita pakai masker kemana-mana, cuci tangan, ya ngambil asbab lah, ngikutin prokes dokter. Kan ini kasihan nih, yang banyak kena itu sekarang para pekerja kesehatan yang sebenarnya mereka garda terdepan. Kita doakanlah mereka ya. Jangan otak konspiratif yang nggak terarah. Konspiratif itu harus terarah, harus sahih. Karena teori konspirasi ini ada yang murattab, ada yang murakkab. Ada yang tersusun rapi sesuai dengan teori-teori ilmiah, ada yang main aduk-aduk aja. Ya nggak jelas ya. Kita juga ada kok teori-teori konspirasi, tapi nggak semuanya kita percaya. Ada yang sudah terkonfirmasi secara ilmiah, kita terima. Ya, makanya kita agak santai-santai dikit lah ya. Ya. Tapi jangan terlalu ke sana ya. Itu makhluk kan? Makhluk. Jin makhluk nggak? Setan makhluk nggak? Khodam makhluk nggak? Sihir makhluk nggak? Apalagi teluh, semuanya bagian dari itu. Semoga jauh lah kita. Jangan pernah takabur bilang, gue nggak akan mempan karena ini. Jangan pernah gitu. Semoga kita jauh dari semua itu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terus ayat berikutnya apa? Min syarri ghasiqin idza waqab. Ternyata salah satu time paling genting dalam bab kirim mengirim sihir itu adalah waktu ketika malam mulai menyingsing, apalagi akhir malam. Jadi ada dua kepala pisau yang sangat luar biasa. Satu ilallah, satu ila ghairillah. Satu membuat orang dekat kepada Allah, itulah munajat di waktu akhir malam. Ya kan? Allah menyebut dirinya turun. Karena saat itu turun, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada setan ini tahu asma-asma Allah. Ismul Azam setan punya, jangan antum salah. Maka orang kalau ngasih Ismul Azam belum tentu wali. Belum tentu waliullah, bisa diwali setan. Dia kalau doa, dukun itu nggak akan bisa tembus kiriman dia kecuali dia menyebut dengan asma-asma yang diwariskan oleh syaitanir rajim itu. Maka waktu yang paling tepatnya adalah ketika fajar atau malam mulai menyingsing. Malam itu sering datang ya. Ini baca tuh ayatnya. Terus min syarrin naffasati fil uqad, dari keburukan orang yang menghembus tuh. Hembus kan? Nafas, coba. Pakai tha, pakai three. Nafasat. Makanya ruqyah dan sihir itu mirip-mirip, harus ada hembus. Ruqyah juga ada hembus. Kenapa orang banyak meruqyah nggak bekerja-kerja? Dia baca-baca doang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sakti baca ayat. Ayatnya sakti, ente nggak sakti. Pedang di tangan orang nggak pandai pakai pedang gimana? Jadi sakti nggak? Enggak. Tapi kayu di tangan jawara jadi nggak? Jadi senjata nggak? Jadi senjata. Batu aja di kalangan jawara jadi.
Jadi tergantung siapa yang megang ini. Iya, siapa ini yang megang nih? Nah, ini cara, ini Allah itu lagi nyebutin sumbernya semua yang tadi itu makhluk Allah, ya. Malah Allah semua kok. Waktu time-nya kebanyakan malam, ya. Dan metodenya adalah metode nafasat. Dan nafasat ini diidentikan dengan perempuan-perempuan. Karena dulu di zaman-zaman Nabi itu yang sering menyihir Nabi, ada yang tembus, ada enggak. Kan ada riwayat tuh Nabi tembus kena sihir. Kok bisa? Nabi lagi dikasih tahu, Nabi lagi ingin ngasih tahu, ana basyarun mislukum. Aku juga manusia kok. Hati-hati Barzakhi. Ya, nanti suatu saat akan ada saat terkena sebentar, atau mungkin udah pernah saat. Nanti Allah sendiri yang akan ngasih jalan keluar, ilham-ilham Rabbani itu keluar dengan ilmu-ilmu yang pernah Allah titipkan sebelumnya. Nanti ada jalan keluarnya. Jadi kalau belum lengkap amat tuh ilmu ruqyah antum, jangan deh ruqyah orang terkena, ya. Kasih ke ahlinya, fas'alu ahlal dzikri, ya. Ciri-ciri sesuatu itu mulai hancur, ya, ketika yang enggak ahli diberikan amanah. Ya kan? Apa kata Nabi? Min asyratis sa'ah idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau sudah banyak orang enggak ahli memegang sesuatu, ilmu ruqyah ini bukan ilmu hafalan. Sekarang antum lihat, mohon maaf, ilmu ruqyah ini teman-teman, ini ilmu yang khas. Ilmu yang khas. Bukan ilmu antum training sebentar aja ruqyah. Enggak bisa begitu, langsung buka praktek. Kita enggak benci, aneh dukung antum yang buka klinik ruqyah itu. Tapi kasihan diri. Banyak hal-hal yang kita enggak sanggup nanti kita kerjain. Kena teluh ntar. Kena macam-macam ntar, ya. Ini sudah banyak yang terjadi, ya. Sudah banyak yang terjadi. Jadi kita kalau nggak ahli-ahli amat, kita pegang aja bagaimana yang kita ahli, ya. Belum ngerti amat, udah baru hafal ayat ruqyah sekian. Cara ruqyah tuh macam-macam. Nabi karena ruqyah cuma pukul dong. Ukhruj adu wallah, keluarlah musuh Allah. Jadi metode itu pasti ada warisannya. Tapping namanya, disentuh. Ada caranya. Bukan dipukul begitu, ya. Tapping, dipegang. Baik. Lalu ujung ayatnya apa? Ternyata yang paling ribet. Ini yang paling ribet nih. Min syarri hasidin idza hasad. Jadi puncak daripada perlindungan dari makhluk-makhluk jahat itu bukan setan, bukan jin. Sebab semua itu ada pada orang yang hasad. Kenapa orang dulu Bani Israel pengen membunuh Nabi Muhammad? Hasadan min indi anfusihim baghyan bainahum, gitu semua ayatnya. Hana hasad. Jadi hasad itu, nih bahasa lain nih teman-teman, orang hasad itu adalah setan bertubuh fisik. Jadi setan yang batin itu cari cangkang, orang yang paling enak dijadiin wadah, itu orang yang hasad. Ribet kalau udah begini, itu harus, nggak bisa pakai ruqyah, ya, nggak bisa. Bisanya pakai tazkiyatul qulub wan nufus, bisanya dibersihin kalbunya. Dia sendiri yang pengen dibersihin. Ya Allah, ampuni saya. Dan kabar gembiranya di ayat itu, orang hasad itu berbahaya idza hasad, jika dia sedang atau telah berhasad. Jadi kalau antum punya nikmat, jangan ditonjol-tonjolin. Kullu man'umin mahsud, gitu petuah Imam Ghazali. Karena beliau ini banyak orang hasad sama beliau. Semua orang yang diberi nikmat itu banyak yang hasad. Tapi ada nikmat yang wajib ditunjukin. Contoh nikmat ilmu. Ketika kejahilan sudah merebak kemana-mana, kita mesti tampilkan itu. Kita harus pede gitu. Antum jangan malu lagi. Ya, nggak usah malu berkomentar, mengasih tahu yang baik, niatnya baik. Dan itu udah berapa tuh? 7, catat kan? Yang terakhir, yang ini yang aneh ingat loh, ya. Bisa jadi banyak yang aneh tidak ingat. Ini baru yang lafaz a'udzu. Kalau yang uztu kita nggak pakai, uizu kita nggak usah pakai dulu. Ini di pertemuan yang nanti ada korelasinya dengan hadis Nabi. Dengan siapa kita berlindung? Ini kajian next time. Billah, bika,
bi kalimatillah. Ini ada seni-seninya teman-teman. Ya, itu ada seni-seninya ntar tuh ya. Objek-objek yang tempat kita menyandarkan diri, tempat kita menggantungkan hati. Ya, jadi nggak usah datang ke dukun lagi biar kafenya usahanya lancar, ya kan? Apa kata Allah Ta'ala? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Nah, kita fokusnya di kata min syarrinya. Tadi min syarri ma khalaq, sekarang min syarri. Ayo, apa tadi? Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini kalau boleh disebut waswas. Itu dia. Waswas itu psikis atau fisik? Magic atau psikis? Psikis. Waswas kelihatan atau kepikiran? Ini doa orang gelisah. Cuma doa ini tidak akan mujarab kalau antum nggak kenal Rabbin nas, malikin nas, nggak kenal sifat yang tiga ini. Siapa yang punya tiga sifat ini akan selama-lamanya gualau. Bukan galau lagi, gualau. Selama-lamanya orang-orang ini akan was-was terus. Was-was itu kalau kita belajar, kita diskusi dengan teman-teman psikiater, ini masuk ke penyakit pikiran, lama-lama berfisik. Lo udah begitu, tumbuhlah di situ setan, jin. Maka coba tanya sama dokter psikiater. Orang asma, orang sesak napas itu suka cemas. Orang kolesterol, sakit kepala, ntar ada kaitannya sama was-was. Ini corona nih, antum takut ini, makanya jangan sering-sering nonton berita. Cukup lihat zona merah, udah cukup. Sekedar tahu aja, biar hati-hati, nggak sombong juga gitu. Tapi nggak usah sering-sering, paling cuma 3 menit lah udah lewat, nggak usah buka-buka lagi. Karena itu meracuni bener. Kita sudah ngobrol juga sama teman-teman para dokter-dokter psikiater, mereka sepakat loh. Dan psikolog sepakat loh, jadi yang ngomong bukan ustadz doang. Ya, kita kan juga nggak mau jadi ustadz kaleng-kalengan juga kan. Kita konfirmasi, yang kita nggak ahli kita tanya ahlinya, nggak mau contohin juga kita. Ya, kita kan nggak ahli di bidang psikologi. Walaupun dalam ilmu tasawuf itu ilmunya lebih dalam dari psikologi. Cuma kan teori-teori praksisnya adanya di mereka. Ya, psikiater nggak mau cocokologi kita lah ya. Coba tanya mereka. Cancer itu ada kaitannya dengan was-was tadi. Jadi was-was ini boleh disebut penyakit psikis. Bedanya kalau psikiater, orang gelisah main suntik-suntik aja kan. Suntikan ahli tasawuf beda ya. Maka coba cari guru-guru yang begini, tenangkan dulu diri kita, buang penyebab psikisnya, baru berguru. Jangan, ini orang masih gangguan jiwa, ditalkin zikir tambah gila dia. Sama nih orang nih lagi terganggu jin, terganggu energi negatif, terganggu pikirannya duniawi, nggak boleh ditalkin langsung. Maka mursyid yang arif, yang kamil, yang Allah, yang ideal, kamil ini bukan sempurna ya, ideal. Mukamil, yang Allah idealkan ilmu rohaninya, dia nanti akan berikan tips-tips kepada muridnya, calon muridnya. Kalau orang ini siap untuk berzikir, dikasih talqin, dikasih biasanya tahapan-tahapan, ya amal ini dulu, biar kolbunya siap, muhayya istilahnya ya, musta'id, biar kolbunya ini siap untuk menerima. Jadi zikir itu teman-teman talqin itu guru lagi nancepin biji mahabbah. Biji mahabbah itu dimulai dengan menyebut nama sang kekasih. Gantung kalau lagi rindu. Gimana? Rindunya sama siapa? Siti Nurbaya. Gitu ya. Siti mau tidur Siti. Gak punya bini, gak punya istri, peluk bantal. Siti. Jadi hembusannya itu adalah zikir nafas Siti. Thariqah Sitiwiyah. Kalau calonnya Betty. Emang begitu kan, itu nafas kerinduan. Orang kalau merindu dia akan menyebut nama yang dirindui.
sang guru itu ketika mentalkin, dia sedang nancepin. Sebelum ditancepin, itu kolbu, itu seperti tanah. Jadi kolbu antum itu kayak tanah. Harus dicangkul dulu, dibenerin dulu. Nah, maka ini saya kasih tahu ke diri saya sendiri dan kita semua dan semua komunitas zawiyah-zawiyah tarekat zikir. Kenapa beberapa mursyid mentalkin zikir, itu nggak ada efek pada muridnya? Karena sama kayak nancepin biji, set, tapi itu tanah belum digemburin. Rumputnya belum dipangkas. Pangkas dulu. Makanya jangan buru-buru mentalkin orang. Ini kayak mau target MLM aja mau talkin orang. Ya, biar banyak yang talkin. Enggak begitu. Talkin zikir itu warisan Nabi. Nabi itu mentalkin itu mahal loh. Apa kata Nabi? Hal fikum gharib. Adakah orang yang asing yang belum dicangkul kolbunya, digemburin jiwanya? Kalau jiwanya belum digemburin, ya, belum dilatih, itu ditalkin zikir nggak ada efeknya. Makanya mohon maaf nih teman-teman, kenapa ada yang belajar zikir sama kita masih kasih sampai sekarang ya hayyu qayyum dulu, gitu, sholawat dulu. Alasan sederhana, antum belum gembur, nanti ditancepin juga nggak ada efeknya. Tapi kalau Allah izin, kadang-kadang Allah kasih yang lebih tinggi dari itu. Nggak lewat aneh juga. Banyak di luar sana, banyak guru, kita nggak ada monopoli. Berguru itu jodoh. Bermursyid itu jodoh. Bermursyid bukan berarti kita nggak mau berguru lagi sama yang lain. Ini mursyid antum belum tentu waliullah loh. Ya. Jangan kemudian mengatakan ente kalau udah berguru sama aneh nggak boleh lagi sama yang lain. Emang siapa yang jamin? Ya, emang ada Nabi bilang ente namanya sudah ada di sana. Yang talqin sama ente bisa selamat, kan nggak ada. Jangan-jangan masuk ke barisan barsisa. Jangan sampai ya. Jadi kita harus tahu batas-batas diri kita ini. Kita ini maha terbatas. Allah maha tidak terbatas. Jadi kalau dikumpulkan semua keburukan di alam semesta itu ada pada diri kita semua, terutama saya Al-Fakir yang sedang berbicara ini. Ya. Jadi saya ngomong begini, ini ngomong tentang keburukan saya sendiri. Ya. Maka kita minta ampun ya, ini minimal setiap hari itu ada sekali antum baca doa kayak tadi itu. Auzubillah an akuna minal jahilin. Itu dibaca tuh. Biar Allah jaga dari semua sendi-sendi setan ya. Was-was itu teman-teman ada yang dari jin, ada yang dari sering ngomong, sering dengerin berita, itu bisa jadi was-was. Kalau nggak pakar-pakar aman, nggak kuat-kuat hati, jangan pernah hadir di majelis ruqyah orang yang sedang diruqyah. Kecuali si peruqyahnya bisa mager kita dengan zikir-zikirnya, dia bisa mendoakan kita. Kalau nggak usah. Ya. Nah, lebih kurang itu, saya rasa cukup lah ya. Ya. Ini nggak ada berhenti-berhentinya kita dari subuh nih. Allah. Mau ada diskus? Gimana, Zia? Ane minum dulu ya. Silakan kalau ada mau tanya. Di sini ada beberapa ustaz nih ya. Ada Buya Barzakhi, ada Ustaz Faiz, bisa bantu Ane nanti. Fadal. Fadal. Halusinasi atau lintasan-lintasan akal dan pikiran untuk menstabilkan supaya sinkron dengan kolbu. Metodenya bagaimana? Cara sinkronisasi akal dan kolbu ya. Karena itu buat sholat juga kan itu. Ya. Yang pertama ma'rifatul ma'bud. Mengenal yang disembah. Ya. Ini metode kita ngajarin anak sholat kan beda. Kamu nggak sholat, neraka. Nggak begitu ngajarin anak sholat. Karena kita dari kecil sudah punya memori neraka nggak sholat. Jadi tegang kalau udah azan tuh langsung tegang. Ya azan, ya jujur itu korban semua tuh, korban salah didik. Jangan begitu didik anak, jangan gitu didik anak. Kenali dulu. Allah itu menyebut dirinya Ar-Rahman Rahim lebih banyak atau Allah yang Maha mengancam lebih banyak yang mana?
Coba cari di Quran Muntakim cuma berapa kali ketemu Zuntiqam, Muntakim banyak kali. Ya kan? Yu'adzibu may yasha, dikasih may yasha. Enggak yu'adzibu man la yusolli, enggak langsung. Ada hamba Allah, enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah berbuat taat. Baru tobat mati, masuk surga, ada. Iya, di zaman Rasulullah. Belum sempat tobat, belum sempat ngapa-ngapain. Syahadat sama Nabi, panggilan jihad. Berangkat, mati, masuk surga langsung. Bengong yang dulu dia bunuh. Loh, lu kok masuk surga? Gitu. Jadi dulu al-qatil maqtul kan finnar, yang bunuh yang dibunuh masuk neraka, itu kalau sama-sama ingin bunuh. Tapi kalau di medan juang, dulu orang ini non muslim bunuh muslim. Kan yang dibunuh kan enak tuh. Masuk surga dia. Tahu-tahu pas masuk surga ketemu sama yang bunuh dia. Lu masuk surga. Ya, serba salah itu. Cuma di surga kan udah enggak dendam. Udah enggak ada dendam. Jadi ma'rifatul ma'bud nih, pertama, kenali siapa yang disembah. Yang disembah itu Maha Penyayang. Yang disembah itu tahu nggak goresan hati kita? Ya. Allah itu ya'lam, mengetahui khainatal a'yun. Ya, khianatnya mata. Ya. Allah itu alimun bidatis sudur. Alim, maha mengetahui seluk-beluk apapun yang ada dalam gelora sudur antum. Itu tahu. Antum dari tadi ngomong apa, kadang-kadang dikirim ke kita. Kadang-kadang dikirim ke guru, kadang dikirim ke syekh. Rasa itu kadang dikirim ke teman. Makanya kadang kita bisa tahu perasaan teman kita. Itu bukan berarti kita keramat, enggak. Karena kita punya hati. Allah di kolbu itu ada pendengaran yang bukan pendengaran ini. Nah itu dia. Allah itu hanya bisa dikenal namanya lewat kolbu, sifatnya lewat kolbu, afal perbuatannya lewat kolbu. Maka ilmu yang harus dicari, ilmu bersihin kolbu. Dan bersihin kolbu cuma satu, tobat nasuha, zikir kolbu. Udah dua aja. Berarti mengenal yang disembah, lalu Thariqah qalbiyah. Thariqah qalbiyah itu tobat kolbu, tobat nasuha. Yang kedua zikir kolbu. Itu antum langsung khusyuk tuh, minimal khusyuk level asma dan sifat Allah. Dan itu sudah nikmat. Nah, ada yang lebih tinggi. Ini pada para kutub nih, wali-wali kutub dan ghaus, para nabi. Ya, mereka sampai ke level sana. Nah, mereka ini khusyuknya sudah khusyuk ruhiyah. Khusyuk ruhiyah itu yang Nabi bilang. Al-ihsan anta abudallah. Ihsan itu kamu nyembah Allah, sholat, ruku, sujud, baca Quran, seakan-akan memandangnya, dialog dengannya. Ya, itu nggak bisa tembus cuma dengan zikir 70.000, nggak bisa. Zikir 70.000 itu cuma asbab. Mulainya tetap dari ma'rifatullah, kenal Allah, zikir kepada Allah. Kalau udah nyambung baru. Jadi ini harus nyambung, ya. Maka di belakang kalau tadi ma'rifatul ma'bud, sekarang ma'rifatul mazkur, ma'rifatul musamma, mengenal yang disebut, mengenal yang dipanggil, mengenal yang punya nama, gitu, ya. Tuh, ini baru nikmat tuh. Kita kalau sudah kenal yang punya nama, sebut nama dia, nikmat itu, nggak ada nama yang sia-sia. Asmaul Husna itu jadi nama menarik. Jadi menurut aneh ya minimal antum nyimpen Asmaul Husna lah di handphonenya. Kalau bisa di rumahnya ada ya pernak-pernik Asmaul Husna lah salah satunya. Minimal ya. Itu simbol aja sebelum masuk kepada makna. Ya. Khalas? Gimana aja? Beres? Udah ya? Saya cukup lah. udah malam ini ya. Ini kita lagi saker ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah Allah masih izin kita menyentuh kitabnya, menyentuh ilmu-ilmu yang diturunkannya di dalam kitabnya. Semoga Allah ridha dengan kehadiran kita.
apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan. Saya minta ampun kepada Allah jika terbersit sesuatu pun yang tidak diridhoinya dalam kalbu saya dan kita semua. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah mimma siwa. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu